Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた世界にまだ僕は透き通って見えなくなって目覚めないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れたって僕の心最高のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana Sukiyo sekarang berada di tahap 10 original infant dan harus menghadapi ujian tingkat. Hal ini juga diberitahukan Sukiyo kepada Hongyan. Hongyan cukup kaget mendengarnya karena kemarin Sukiyo hanya berada di tahap 9 dan sekarang tiba-tiba sudah berada di tahap 10. Hongyan mendapatkan informasi tentang keberadaan Duan Jude. Menurut info yang didapat, setelah Duan Jude mendapatkan rumput roh, dia pergi ke daratan Nanzhou. Ini adalah tempat yang sama sekali belum diketahui oleh Sukiyo. Ternyata 5 kerajaan ini berada di benua terkecil dari benua-benua lainnya. Di benua lain, orang-orang memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, berbeda jauh sekali dengan benua di 5 kerajaan. Hongyan memberitahukan bahwa rumput roh itu memang langka di 5 kerajaan, tapi di dunia luar bukanlah barang yang langka. Jadi Sukiyo masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumput roh tanpa harus bertemu dengan Duan Jude. Sukiyo sadar bahwa tingkat kultivasinya masih sangat rendah. Namun demi kebangkitan Shorou, Sukiyo harus pergi ke dunia luar. Di sini Sukiyo memutuskan pergi ke dunia luar bersama Hongyan. Tibalah hari di mana Sukiyo menghadapi ujian tingkat. Untuk menghadapi ujian, Sukiyo membeli penangkal petir dari sistem. Hongyan juga memberikan manik tubuh dingin bintang 8. Ini digunakan untuk pertahanan. Ujian tingkat pun dimulai. Seperti biasa, Sukiyo menghina dewa agar tingkat kesulitannya semakin tinggi. Baru petir pertama saja, langit sudah memberikan petir berwarna ungu. Hongyan dan Ergozi sangat kaget melihat ini. Ini bukan lagi terlihat seperti ujian, tapi pembunuhan. Namun dengan tubuh 5 elemen milik Sukiyo, dia dengan santainya menerima petir itu. Ini bukanlah kesialan, tapi keuntungan bagi Sukiyo. Petir yang menyambarnya mulai diserap oleh Sukiyo. Di tengah-tengah ujian, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba mengganggu. Orang ini melemparkan lebah petir kepada Sukiyo. Lebah petir mampu menaikkan kekuatan petir hingga maksimum. Orang ini bermaksud agar Sukiyo terbunuh oleh petir. Ternyata orang ini adalah suruhan dari orang yang berada di dunia luar. Karena lebah petir yang berwarna ungu berubah menjadi berwarna emas. Ini adalah petir legendaris tingkat bencana. Karena petir ini, tubuh 5 elemen Sukiyo langsung terisi penuh. Sampai-sampai tubuh elemen tidak sanggup lagi untuk menampung. Sukiyo pun harus terluka karena tidak sanggup untuk menampungnya. Sukiyo mengeluarkan pedang bintang 8-nya untuk membantunya menyerap petir yang tersisa. Setelah menyerap, pedang ini naik tingkat. Kini pedang itu mampu mengendalikan petir. Dan kekuatannya sekarang setara dengan senjata bintang 9. Sukiyo berkata, mau petir ungu, bencana kuno, kek esensi mereka tetaplah petir. Itu tidak akan pernah bisa membunuhku, dan aku malah bisa menyerapnya. Aku malah berterima kasih karena kau telah membawakan petir yang bergizi ini. Lalu Sukiyo membunuh orang yang membawa lebah petir ini. Hongyan memberitahukan kepada Sukiyo bahwa membutuhkan waktu 10 jam untuk memasuki tahap infant transformasi setelah menyelesaikan ujian tingkat. Setelah Sukiyo berada di tahap infant transformasi, barulah mereka akan pergi ke dunia luar. Untuk pergi ke dunia luar akan menghabiskan banyak waktu, bisa bertahun-tahun sampai berdekade. Karena hal ini, Sukiyo meminta izin kepada Hongyan untuk bertemu dengan teman lama di negara api. Sebulan setelah inilah baru mereka akan berangkat ke dunia luar. Di lain tempat di negara api, tepatnya di Sekte Gretchens, terjadi pertengkaran di mana Sekte Gretchen ingin diambil alih oleh Sekte Tianwu. Waktu itu kita pakai Sekte Gretchens sesuai dengan translatean dari English version. Tapi kita sekarang rubah namanya sesuai dengan nama Cinanya, yaitu Taiyi. Mantan ketua dari Tianwu Zong, yaitu Zhang Dansan, ingin mengambil alih Sekte Taiyi. Tapi Sun Yunlan, ketua dari Taiyi, menolak permintaan dari Zhang Dansan. Penolakan ini mengakibatkan pertempuran dari kedua belah pihak. Zhang Dansan yang sekarang berada di tahap 7 infant transformasi mendominasi pertempuran. Sedangkan Sun Yunlan hanya berada di tahap ke-7 original infant. Di luar gerbang berdirilah Sukiyo dan Ergozi. Mereka baru saja sampai di sekte Taiyi. Melihat ada pertempuran, Sukiyo masuk ke dalam sekte. Di dalam, Sukiyo melihat Sun Yunlan sedang dicekek oleh Zhang Dansan. Bergegaslah Sukiyo menyelamatkan Sun Yunlan. Sun Yunlan kaget bercampur bahagia akan kehadiran Sukiyo. Zhang Dansan memiliki dendam dengan Sukiyo. Kedatangan Sukiyo ini adalah suatu keberuntungan bagi Zhang Dansan karena dia bisa membalaskan dendamnya. Zhang Dansan memanggil seluruh muridnya yang sedang bersembunyi. Mereka berada di tahap original infant. Tidak mau kalah, Sukiyo juga memanggil orang-orang dari sekte ledakan surgawi. Sukiyo menggunakan 1000 poin untuk membagi tubuhnya. Ya, mirip Kage Bunshin no Jutsu. Cuman bedanya di sini dia kagak menang menggunakan skill bacot no Jutsu. Pihak Zhang Dansan kaget karena melihat orang-orang dari ledakan surgawi semuanya berada di tahap infant transformasi.
Zhang Danzan jadi takut, jadi dia merubah strateginya, meminta kepada Sukyue agar melawannya 1 lawan 1. Pertarungan berjalan dengan cepat, Zhang Danzan pun kalah oleh Sukyue. Sehingga murid-murid dari Zhang Danzan memohon ampun kepada Sukyue. Kini masalah dengan Sekte Tianwu telah diselesaikan. Sukyue menyiapkan area bintang 7 untuk Sekte Taiyi. Area ini mampu menahan kultivator yang berada di tahap infant transformasi. Tidak sampai di situ, Sukyue juga memberikan buku-buku teknik pembunuhan dan teknik pedang. Ini bisa meningkatkan kekuatan dan pelatihan hingga 30 kali lipat, serta memberikan 100 juta spiritual stone kepada Su Yunlan. Sukyue juga memberitahukan kepada Su Yunlan bahwa dia akan pergi ke dunia luar, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama untuk mereka bertemu kembali. Su Yunlan yang sudah tidak kuat menahan rindu langsung memeluk Sukyue. Disinilah terjadi adegan-adegan yang diinginkan. Adegan ini di skip dari sononya, bukan gue yang skip. Jadi komennya jangan terlalu barbar ya. Seminggu pun telah berlalu. Kini Sukyue harus melanjutkan perjalanannya. Perjalanan berikutnya adalah perjalanan ke suku iblis. Sesampainya di suku iblis, Sukyue melihat kebakaran yang hebat yang melanda desa itu. Di dalam reruntuhan, Ergozi menemukan sebuah pola kuno. Ergozi memberitahukan bahwa orang-orang yang ada di sini telah berhasil melarikan diri menggunakan pola kuno ini. Di lain tempat, Su Ling'er dan Su Xiaoqi sedang diburu oleh monster jahat. Monster sapi ini berada di lapisan ke-8 infant transformasi. Untung saja tetua kedua dengan cepat membuat lingkaran sihir, mengirim kabur Su Ling'er dan Su Xiaoqi. Sayangnya tetua kedua harus membayar itu dengan nyawanya. Dia mati di tangan monster sapi. Su Ling'er dan Su Xiaoqi sebelumnya sedang mencari bahan makanan. Tapi tidak disangka-sangka monster sapi ini berhasil menemukan mereka. Karena kepergian mereka cukup lama, tetua kedua mencoba mencari mereka. Dan hasilnya tetua kedua harus kehilangan nyawanya menolong Su Ling'er dan Su Xiaoqi. Sudah berbulan-bulan lamanya suku ini berusaha kabur dari para monster. Kini mereka kekurangan bahan makanan. Su Ling'er mulai kepikiran dengan Sun Gokong. Andai saja Sun Gokong berada di sini, kejadian ini tidak mungkin terjadi. Selama ini ternyata Su Xiaoqi mencari tahu tentang Sun Gokong. Menurut informasi yang dia dapat, sekte ledakan surgawi sangat terkenal di negara api. Tapi di dalam kelompok itu tidak ada orang yang bernama Sun Gokong. Mereka semua adalah manusia, tidak ada suku iblis sama sekali di sekte ledakan surgawi. Jadi menurut Su Xiaoqi, Sun Gokong telah menipu mereka. Usaha kabur mereka selama ini sudah sampai di titik keputusasaan. Tetua dari suku iblis menyarankan agar mereka semua menyerah dan menjadi budak para monster, daripada harus dibunuh oleh para monster. Ternyata tetua agung ini berkomplot dengan para monster. Dia membawa para monster ke tempat persembunyian suku iblis. Tapi saat Su Ling'er terpojok oleh monster sapi, tiba-tiba Sukyue datang di hadapan mereka dan menahan serangan dari monster sapi. Di sini Sukyue memperkenalkan dirinya sebagai Sukyue dari ledakan surgawi. Mendengar kata ledakan surgawi, Su Ling'er dan Su Xiaoqi jadi kaget. Ergozi diminta Sukyue untuk menghabisi para monster yang sedang rusuh di desa. Sebagai upahnya, Ergozi akan diberikan tahu busuk. Mendengar hadiahnya tahu busuk, Ergozi tidak pikir panjang lagi. Dia langsung menyerang para monster yang menyerang desa. Para monster pun berhasil dikalahkan oleh Ergozi. Yang tersisa tinggallah pemimpin mereka. Sukyue kembali membelah tubuhnya menjadi Sun Gokong. Disinilah Sun Gokong melawan pemimpin monster. Awalnya di sini Sun Gokong kalah karena dia hanyalah bunsin, bukan tubuh asli. Jadi kekuatannya di bawah tubuh asli. Sun Gokong mengeluarkan pedang petir bintang 8-nya. Dengan senjata inilah akhirnya Sun Gokong berhasil membunuh pemimpin monster itu. Sekarang kekacauan pun sudah hilang. Karena semuanya sedang lapar, Sukyue memasak tahu busuk andalannya. Seperti biasa, orang-orang nggak percaya bahwa tahu itu benar-benar enak. Tapi melihat Ergozi dengan lahap memakan tahu busuk, Su Ling'er pun mencoba tahu busuk ini. Setelah dimakan, barulah Su Ling'er tahu bahwa tahu busuk ini benar-benar enak sekali. Tidak hanya itu, kekuatan jiwanya pun meningkat karena makan tahu busuk ini. Setelah melihat itu, akhirnya semua orang berani untuk mencobanya. Setelah acara makan selesai, Sun Gokong berbicara kepada Su Ling'er dan Su Xiaoqi. Dia memberitahukan rencananya untuk pergi ke dunia luar, sehingga beberapa dekade ke depan kemungkinan mereka tidak akan bertemu. Karena desa iblis sudah tidak aman, Sukyue menyarankan agar mereka tinggal di negara api. Tapi kedua orang ini tidak yakin karena mereka adalah suku iblis, musuh dari manusia. Tapi Sun Gokong meyakinkan bahwa Nyonyaya sebagai pemimpin negara api adalah kenalan lamanya. Jadi suku iblis bisa diterima oleh negara api. Di sini juga akhirnya Sun Gokong mengaku bahwa dirinya bukanlah suku iblis, melainkan manusia. Akhirnya Sun Gokong membuka penyamarannya. Lalu dia memperkenalkan kembali dirinya sebagai Sukyue.
dan juga meminta maaf karena dari awal telah membohongi mereka. Kedua gadis ini sama sekali tidak marah, mereka malah langsung memeluk Sukyue dengan erat. Beberapa hari kemudian, Sukyue dan suku iblis akhirnya sampai di kota kekaisaran negara api. Di dalam istana, Nyonyaya moodnya sedang tidak baik, karena ada dua orang yang menyebalkan ingin bertemu dengan Nyonyaya. Selain itu, Nyonyaya mendapat info bahwa Libai dari fraksi ledakan surgawi datang ke kota kekaisaran. Dua orang yang ingin bertemu dengan Nyonyaya ditolak mentah-mentah oleh Nyonyaya. Bawahan Nyonyaya memberitahukan kepada kedua orang itu bahwa Nyonyaya pergi menemui Libai, orang yang disukai oleh Nyonyaya. Kedua orang ini adalah ras laut, mereka berasal dari dunia luar. Mendengar nama Libai, satu orang dari mereka pergi untuk membunuh Libai. Di dalam kota kekaisaran, Libai dan rombongan dari suku iblis diserang oleh ras laut. Ergozi sangat mengenal ras laut ini, karena ras laut inilah Ergozi kabur ke benua 5 kerajaan. Laut ini berada di lapisan ke-8 infan transformasi. Libai yang merupakan bunsin dari Sukyue berhasil dibunuh oleh ras laut. Kematian dari Libai ini dilihat oleh Nyonyaya. Nyonyaya menangis akan kepergian dari Libai. Dari awal Sukyue sebenarnya ingin bertukar tempat dengan Libai, namun karena ada begitu banyak orang agak sulit untuk bertukar tempat dengan Libai. Karena semua mata tertuju kepada Libai, ini adalah kesempatan Sukyue untuk bertukar tempat. Sukyue mengubah tubuhnya menjadi Libai. Saat tubuh Libai menghilang, Sukyue datang ke pertempuran. Sukyue menggunakan teknik dewa pembunuh untuk menyerang ras laut ini. Sayangnya teknik itu tidak kuat untuk menyerang ras laut. Sukyue berhasil dipukul mundur oleh ras laut. Sukyue akhirnya sadar bahwa kekuatan dari orang-orang yang berada di dunia luar sangat berbeda jauh dengan orang-orang yang berada di 5 kerajaan. Meskipun tahap kultivasi mereka itu sama. Astaga, kekuatan tangannya benar-benar luar biasa. Kualitas pedang ini benar-benar tidak bagus. Hanya dengan senjata rendahan seperti itu berani-beraninya kau menyerangku. 5 kerajaan ini benar-benar negara yang tertinggal. Aku bahkan tidak perlu mengeluarkan tubuh asliku. Aku bisa membunuhmu dengan tubuh manusia ini. Sukyue terhempas oleh pukulan monster laut ini. Meskipun makhluk laut ini hanya berada di lapisan ke-8 infan transformasi, kekuatannya berbeda dengan para ahli di 5 kerajaan. Inikah kekuatan dunia luar? Kalau begitu, aku akan mencoba yang terbaik. Buddha Fairy Lotus! Hahaha, Lotus api apanya? Tidak perlu ada yang ditakutkan. Tapi Buddha Fairy Lotus ini berhasil meledakkan monster laut. Si anjing berkata, aroma apa ini? Sangat harum sekali. Anjing bodoh, itu adalah aroma makanan laut yang sudah dimasak. Sukyue berpikir bahwa monster itu telah dikalahkan. Sialan, berani-beraninya kau menyakiti tubuh bangsawanku. Kau pasti akan mati hari ini. Monster macam apa itu? Aku belum pernah melihat makhluk sebesar itu. Meskipun kekuatannya sama dengan iblis sapi, tapi tekanannya sangat berbeda. Sukyue memasang wajah penuh kelaparan. Bukankah itu udang pipi? Itu adalah makanan laut yang enak. Bergegas monster laut ini menyerang Sukyue. Dengan penuh ketakutan, si anjing ini kabur meninggalkan Sukyue. Sukyue berkata, menarik, itu pasti sangat enak. Sukyue coba mengeluarkan Buddha Fairy Lotus lagi untuk menyerang monster laut ini. Perubahan bentuk dari monster laut ini membuat pertahanannya semakin kuat, sehingga Buddha Fairy Lotus sama sekali tidak memberikan efek apa-apa. Sukyue kembali lagi terkena serangan dan terhempas ke tanah. Sial, aku tidak bisa melepaskannya. Jangan senang dulu kau, aku masih punya tangan untuk menyerangmu. Sekarang aku tidak akan segan-segan lagi denganmu. Kekuatan serangan Buddha Fairy Lotus itu memang tidak cukup. Kalau begitu, aku akan coba dengan versi yang lebih tinggi. Tricolor Fairy Lotus. Serangan Sukyue ini langsung membakar tubuh monster laut itu. Menurutku kau lebih kuat dalam bentuk manusia. Saat kau menjadi udang besar, bukankah itu seperti target hidup? Tapi serangan Sukyue ternyata belum cukup. Sukyue mengeluarkan lagi Tricolor Lotus untuk membakar monster laut ini. Berani-beraninya kau membunuhku. Kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia pasti akan menghancurkan ke-5 kerajaan ini. Udang itu pun terbakar dan matang. Sukyue mengupas kulitnya dan memakan daging dari udang ini. Si anjing yang doyan makan berkata, sangat harum. Bocah bau, harus kuakui kemampuan memasakmu memang luar biasa. Aku sudah tidak bisa menahannya lagi. Aku akan mencobanya duluan. Sangat enak. Nyonyaya memanggil nama Libai dan berlari memeluknya. Libai, kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Kupikir kau akan terluka oleh makhluk itu. Itu membuatku sangat takut. Bodoh, aku baik-baik saja. Aku membawa beberapa teman untuk tinggal di sana. Aku tidak tahu apakah kau akan keberatan. Bodoh, temanmu itu juga adalah temanku. Bagaimana mungkin aku akan keberatan? Penjaga, bawa udang ini ke istana. Kita akan makan makanan laut malam ini. Saudara monster laut itu merasakan bahwa adiknya telah terbunuh. Malam hari, Sukyue menggandakan tubuhnya menjadi 3. Satu menjadi Sukyue, satu menjadi Libai, dan satunya lagi menjadi juru masak. Sedangkan tubuh aslinya berada di atas kota. Masih ada makhluk laut yang mengintai kota. Aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh membiarkan semua orang diserang. Tidak seperti ahli di 5 kerajaan, ahli dunia luar itu sangat kuat. Sekarang levelku sudah susah ditingkatkan di 5 kerajaan, dan hukum senjata juga mengalami kemacetan.
Jika terus seperti ini, aku takut saat aku pergi ke dunia luar, aku akan dibantai. Aku pikir aku menjadi orang yang tak terkalahkan saat mencapai tahap infant transformasi. Jika bersaing dengan tahap infant transformasi, aku hanya memiliki 2 gerakan ini, Tricolor Fiery Lotus dan pedang Huowe. Pelajaran yang didapat dari kejadian sebelumnya adalah skillnya yang rendah, atau levelnya yang rendah. Sekarang ini sudah tidak berguna lagi. Sistem, kau lihat aku sekarang sangat miskin. Bisakah biaya peningkatan sistem itu didiskon? Namun sistem tidak bisa memberikan diskon, harganya tetap di 100.000 poin. Di luar istana, monster laut mencium bau dari saudaranya. Tidak bisa dimaafkan. Dasar kalian manusia rendahan. Berani-beraninya kau mencemari suku lautku. Saat itu si anjing lagi makan bakso dari daging monster laut. Dalam sekejap monster laut memukul si anjing. Dasar anjing rendahan. Berani-beraninya kau memakan daging saudara keduaku. Dan kalian sekelompok manusia rendahan. Aku akan membunuh kalian semua. Di luar istana, Sukue berlari dengan cepat menuju istana. Ini buruk, bagaimana bisa makhluk laut itu langsung menemukan tempat pesta makan malam? Aku hanya bisa mengandalkan Ergozi untuk memberikan beberapa waktu. Si anjing berkata, astaga, bukankah makhluk laut ini sudah dibunuh? Tidak perlu berbicara apa-apa lagi, aku akan langsung kabur. Aku akan menyerahkan semuanya kepada anak itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba aku merasa mulut dan lidahku kering. Dan tiba-tiba ada keinginan untuk bertarung. Tiba-tiba si anjing langsung maju menyerang monster laut ini. Monster laut ini membalas. Anjing sialan, nyala kau. Mereka berdua saling berbalas pukulan. Monster laut ini bingung kenapa si anjing ini bisa sekuat ini. Beberapa saat kemudian tiba-tiba si anjing ini muntah. Dan muntahan itu mengenai wajah si monster laut. Kau bajingan, berani-beraninya kau mengotori wajahku. Aku akan membunuhmu. Saat monster laut ini ingin menyerang si anjing, tiba-tiba Sukue muncul menahan serangan dari monster laut. Sukue berkata, untungnya aku memasukkan obat ke dalam bakso Ergozi dan menyuruhnya untuk membantu mengulur waktu. Tapi aku tidak menduga dia begitu kuat dan hampir langsung membunuhmu di tempat. Semuanya, mengungsilah ke tempat yang aman. Serahkan seafood kecil ini kepadaku. Sebenarnya semua tulang Sukue hancur saat menahan serangan itu. Sukue bergegas meminta sistem untuk memperbaiki tangannya. Monster laut ini berkata, akan kutunjukkan perbedaan antara ahli negara pedalaman dengan ahli dunia luar. Pukulan ini membuat Sukue terhempas. Aku harus membawa seafood ini keluar. Jika terus seperti ini, istananya pasti akan runtuh. Si monster laut berkata, mau lari? Tidak akan semudah itu. Tibalah Sukue di hutan gunung yang sepi. Merasa bahwa serangannya tidak akan bisa melukai orang lain, Sukue menyiapkan Monkey Block Lightning untuk menyerang monster laut. Monster laut ini berkata, tidak mungkin kekuatan hukummu bisa menyakitiku. Sekarang kau akan mati. Sukue mengeluarkan pedang dewanya dan menebas tangan dari monster laut. Namun serangan pedang ini hanya memberikan sedikit luka kepada monster laut. Lalu Sukue mengeluarkan petir dari pedangnya. Itu tidak berguna, kekuatan petir tidak akan menyakitiku sama sekali. Lalu Sukue mencoba lagi untuk menebas monster laut ini. Astaga, kau sangat keras sekali. Bahkan 2 serangan dari pedang ini tidak bisa menghancurkanmu. Monster laut ini menjawab, aku sudah muak dengan trik kecil ini. Jangan buang-buang waktuku. Monster ini tiba-tiba mengubah tubuhnya menjadi kerang yang sangat besar. Monster ini langsung menyerang Sukue dengan beamnya. Beruntung Sukue berhasil menghindari serangan itu. Monster ini tidak berhenti sampai di situ saja. Dia masih terus berusaha untuk menyerang Sukue. Akhirnya serangan itu berhasil mengenai Sukue. Ini sangat sulit sekali. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku membalikkan serangannya, apakah itu bisa menghancurkannya? Tapi serangan dari monster ini masih belum bisa berdampak kepada Sukue. Karena Sukue memiliki pemulihan otomatis. Dia meminta kepada sistem untuk langsung menyembuhkannya. Makhluk ini sangat besar. Serangan jarak jauhnya juga sangat kuat. Apalagi pertahanannya, itu sangat kuat. Seranganku ini sulit untuk menembus kulit dan dagingnya. Tapi gerakannya sangat lamban. Selama aku menghindari serangannya dengan kecepatan tinggi, aku pasti tidak akan terluka. Sukue berkata kepada si monster, menarik, kau adalah musuh pertama yang membuatku bertarung menggunakan otakku semenjak aku melintasi dunia. Monster ini menjadi marah. Lalat menyebalkan, lebih baik kau cepat mati. Serangan monster ini membuka celah untuk Sukue menyerangnya. Lalu Sukue menyerang monster itu dengan 2 tebasan. Meskipun aku tidak bisa secara langsung melukai tubuhmu, namun aku berhasil membuat luka berbentuk salib. Meski kau memiliki pertahanan yang kuat, kau tidak akan bisa menyembuhkan diri untuk sementara waktu. Monster ini berkata, luka sekecil ini tidak ada apa-apanya bagiku. Sukue bergerak maju ke arah monster. Aku akan memasukkan Monkey Block Lightning ke dalam lukamu itu. Kita lihat, apakah itu benar-benar luka kecil? Setelah diserang, monster ini berkata, serangan petir tidak akan melukaiku. Benarkah? Pedang petirku menyerap kekuatan dari petir bencana kuno. Levelnya jauh berbeda dari Monkey Block Lightning. Monster ini mulai bergumam. Sialan, meskipun tidak terlalu sakit, itu terus-menerus menyerangku. Dan ini membuatku menjadi gelisah. Kenapa ini bisa terjadi? Dia jelas-jelas hanya berada di lapisan pertama infant transformasi. Tapi kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Sukue menjawab, apa kau tidak tahu kenapa itu bisa terjadi? Itu karena kau terlalu besar. Tidak selamanya lebih besar itu lebih baik. Yang terpenting adalah kemampuan. Udang pipi sebelumnya juga berpikir begitu. Lalu aku memasaknya.
Saat bertarung dengan bentuk manusia, kekuatan tempurnya lebih kuat. Sudahlah, kau tidak akan bisa mengerti. Terimalah seranganku ini. Monster ini mulai berpikir, ternyata jika aku dalam bentuk manusia, aku akan bisa mengalahkannya. Aku sulit mengalahkannya jika dalam bentuk asliku. Aku akan berubah menjadi bentuk manusia dan menghindari serangannya. Saat monster ini berubah menjadi manusia, bergegas Sukue langsung menyerang dengan pedangnya. Sukue berkata, dasar bodoh, kau pikir ini film anime? Saat kau berubah, lawan akan menunggumu dengan konyol. Berubah menjadi bentuk manusia. Sial. Aku akan meledakkan tubuhku dan membawamu mati bersamaku. Tapi pedang Sukue langsung menebas monster itu. Sukue kembali bertanya, jawab beberapa pertanyaanku. Akan kupastikan kau tidak akan mati dengan menderita. Lalu Sukue menusuk tubuh monster ini. Apa tujuan seafood seperti kalian datang ke 5 kerajaan? Keluargaku adalah keturunan penjaga Dewa Naga. Itu adalah salah satu 9 penjaga naga kuno. Jika kau membunuhku, kau akan dikejar oleh orang-orangku yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah 5 kerajaan ini akan dihancurkan menjadi sampah. Sukue memberikan tekanan lagi ke arah pedangnya. Monster itu pun menjerit. Masih berani mengancamku? Tidak sadarkah kau akan posisimu? Aku akan bertanya lagi kepadamu. Apa tujuanmu datang ke wilayah 5 kerajaan? Monster laut ini menjawab. Wilayah 5 kerajaan memiliki sedikit aura. Jadi kultivasi para ahlinya lebih rendah. Jika bukan karena larangan misterius dari 5 elemen gunung yang menekan kekuatan sejatiku, kau takkan bisa menang dariku. Langsung saja Sukue menebas monster laut ini. Monster laut itu pun terbunuh. Sukue kembali berkata, ini baru setengah hari dan aku sudah mengalahkan 2 seafood. Bahkan aku tidak tahu bagaimana cara kalian untuk datang kemari. Sukue dengan santai berkata, jika orang-orangmu berani membuat masalah di wilayah 5 kerajaan, aku akan membunuh mereka. Setelah itu, dia membangunkan Ergozi dengan cara menamparnya. Bangunlah Ergozi! Ah, ada apa ini? Siapa aku? Di mana aku? Kemana aku pergi? Ah, dasar anjing sialan ini. Efek samping obatnya terlalu kuat. Dia hampir jadi idiot sekarang. Ah, aku ingat sekarang. Saat aku sedang makan bakso, makhluk laut itu datang. Aku bertarung dengannya dan entah kenapa aku tiba-tiba tertidur. Tenang saja, makhluk lautnya sudah kubunuh. Kau tertidur karena terlalu kenyang. Sudahlah, jangan pedulikan masalah ini. Oh iya, saat aku bertarung dengan makhluk itu, dia berkata sesuatu tentang larangan misterius dari 5 elemen gunung yang menekan kekuatan sejatinya. Apa kau tahu itu? Si anjing menjawab, hah? Kau tidak tahu itu? Kemarilah, dengarkan baik-baik. Inti dari gunung 5 elemen ini merupakan larangan yang sangat besar pada zaman dahulu. Seorang pria besar dipenjara di sini. Legenda mengatakan bahwa 5 pembuluh darah naga ke 5 elemen merupakan 5 segel, yang mana sekarang sudah dihancurkan oleh kau dan Duan Jiude. Dan segel terakhir tidak diketahui keberadaannya. Jika itu juga hancur, maka makhluk itu akan keluar dari gunung ini. Seluruh wilayah 5 kerajaan merupakan larangan yang besar, jadi kekuatan sejati dari makhluk laut akan ditekan. Kalian semua adalah penduduk asli dari sini. Kalian sudah terbiasa dengan larangan itu. Jadi kalian tidak akan terpengaruh oleh larangan itu. Namun tempat ini juga kurang dalam hal aura. Karena itu wilayah 5 elemen adalah tempat yang kecil dan tidak ada masa depan untuk kultivasi. Sukue akhirnya mengerti. Tidak mengherankan bahwa tidak ada ahli dari dunia luar di wilayah 5 kerajaan. Penduduk asli wilayah 5 elemen juga susah meningkat. Ternyata itu semua karena larangan ini. Terlepas dari makhluk yang disegel itu adalah Sun Gokong atau bukan, sebaiknya aku jangan berpura-pura menjadi dia lagi. Ergozi, kau tahu banyak juga ternyata. Dewa ini sudah pergi ke dalam dan luar dunia ini, dan pengetahuannya lebih tinggi dari apa yang kau ketahui. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Tiba-tiba Sukue menghilang dari hadapan Ergozi. Ternyata ini adalah Bunsin dari Sukue. Tubuh asli Sukue sedang bercinta dengan Nyonyaya. Nyonya, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di dunia luar. Mungkin butuh beberapa saat untuk kembali. Dunia luar? Apa itu gara-gara 2 makhluk laut yang kita temui hari ini? Sukue menjawab, bukan karena mereka. Seorang yang sudah menyelamatkan hidupku, sekarang dia dalam kesulitan. Aku harus pergi ke dunia luar untuk menemukan cara menyembuhkannya. Nyonyaya berkata, perjalananmu setidaknya akan menghabiskan beberapa dekade. Jadi aku tidak bisa melihatmu selama itu. Kau sudah mengambil keputusan dan memutuskan untuk pergi ke tempat berbahaya di dunia luar. Kalau begitu, aku akan selalu di sini menunggumu kembali. Silakanlah pergi. Dengan mesra, Sukue berkata, kau memang sangat memahamiku. Aku sangat tersentuh dengan itu. Esoknya, Sukue berpamitan dengan mereka semua. Tugas Sukue di negara api sudah selesai. Sekarang negara api ada di tangan Nyonyaya, dan itu pasti sangat damai. Para iblis juga tinggal di sini, jadi mereka pasti akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian di kota Kekaisaran Air, Sukue berteriak, apa kau bilang? Hongin sudah pergi lebih dulu. Bukankah dia bilang akan menungguku dan pergi bersama? Saudara Su, kau tidak diizinkan memanggil nama kakakku secara langsung.
Dia memiliki sesuatu yang harus dilakukan sebelum dia pergi terlebih dahulu. Kau salahkan dirimu sendiri karena terlalu lama. Kau pergi ke negara api hanya untuk bertemu dengan Nyonyaya, benar kan? Saat kakakku pergi, dia meninggalkan surat untukmu. Ini bisa kau lihat sendiri. Di surat tertulis Hongyan tiba di Laut Whiteland Timur melalui arai transmisi kuno di istana. Dan dia juga mengizinkan Sukyue untuk menggunakannya. Saat Sukyue tiba di Whiteland Timur, dia meminta Sukyue untuk pergi ke penginapan Mingyue untuk menemuinya. Dengan surat ini, Sukyue pergi ke Whiteland Timur untuk menemui Hongyan. Setibanya Sukyue di Whiteland Timur, tepatnya di Taman Reruntuhan, Sukyue menemukan mayat-mayat yang telah kalah dalam pertempuran. Awalnya Sukyue cuma mau lihat-lihat doang, tapi ternyata ada seseorang wanita yang datang ke tempat itu. Wanita ini bertanya, kenapa Sukyue berada di medan tempur sekolah Jinghua Suye? Aura wanita ini begitu kuat, dia berada di tahap Void Ravening, sehingga untuk mengangkat kepala saja Sukyue udah kesulitan. Sukyue beralasan bahwa dia melihat asap di sini, sehingga dia mencoba mengecek asal dari asap itu. Tapi perempuan ini tetap tidak percaya kepada Sukyue. Wanita ini ingin membawa Sukyue kembali ke sekolah untuk diinterogasi. Sukyue menolak wanita ini dengan cukup kasar, sehingga wanita itu cukup geram terhadap tindakan Sukyue. Saat wanita ini dan bawahannya menyerang Sukyue, Sukyue menggunakan God Escape Talisman untuk kabur dari kepungan wanita ini. Wanita ini percaya bahwa Sukyue masih belum pergi jauh dari tempat ini, sehingga dia memerintahkan bawahannya untuk membersihkan mayat terlebih dahulu dan memblokir semua gerbang kota kuno agar Sukyue tidak bisa kabur. Lalu wanita ini pergi ke kota Tianluo untuk bertemu seseorang di penginapan Mingyue. Di lain tempat di gerbang kota di mana Sukyue diteleport, dia bertemu dengan beberapa orang. Di sini dia bertanya di mana lokasi penginapan Mingyue. Ternyata penginapan itu tepat berada di depannya. Saat Sukyue berkeliling di kota Tianluo, dia bertemu dengan beberapa orang yang mengejeknya. Hahaha, lihat itu, kau melihat sekeliling. Aku yakin kau pasti baru pertama kali masuk ke kota. Hena, apa kau terpana oleh pemandangan kota Tianluo? Ini adalah kota yang besar, ini berbeda dari tempatmu. Si anjing malah jadi provokator. Hei bocah, mereka itu mengejek kita. Bagaimana bisa kau sabar begitu? Ayo kita hajar mereka. Si anjing ini berteriak kepada kerumunan orang itu. Kalian semua, kemarilah dan lawan aku. Sukyue coba menenangkan. Tunggu dulu, kita tidak tahu apa-apa tentang kota Tianluo. Janganlah membuat masalah di sini. Si anjing ini jadi bingung. Kau adalah orang yang tidak peduli pada hukum. Apa kau berpura-pura menjadi Sukyue yang takut mati? Aku nggak percaya kau bisa mengatakan hal seperti itu. Sukyue menjawab, singkirkanlah tanganmu. Aku hanya merasa baru di sini, jadi harus berhati-hati. Sukyue ini udah berulang kali dilanda intensitas para ahli yang kuat. Kepercayaan dirinya sudah mulai goyah dan menjadikan dia seorang pecundang. Pria yang mengejeknya berkata, anak desa, apa barusan kau bilang ingin melawanku? Ayahku adalah wakil penguasa kota Tianluo, dan saudaranya adalah kapten penjaga kota Tianluo. Apa kau berani melawanku? Sukyue menarik anjing ini. Lupakan saja, jangan lakukan apa-apa, ayo pergi. Si anjing masih tidak senang. Orang-orang itu sudah mengejekmu, apa kau benar-benar akan pergi begitu saja? Bawahan pria ini menghadang Sukyue. Hei bocah, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kau sudah menyinggung tuan muda, jangan mimpi kau bisa pergi. Sukyue berkata, tuan-tuan, kalian yang menertawakanku lebih dulu, aku tidak memprovokasimu. Kenapa kau menggangguku? Bodyguard itu berkata, kami hanya tidak menyukaimu, memangnya kenapa? Orang udik sialan, miskin dan lemah. Aku akan membunuhmu sekarang. Dalam hatinya, Sukyue berkata, sabar, sabar. Jika ini bukan kota Tianluo, aku pasti akan langsung membunuhnya. Bodyguard ini sudah tidak tahan lagi dengan Sukyue. Dia langsung mengambil langkah untuk menyerang Sukyue. Sukyue yang sudah tidak kuat dihina-hina terus seperti ini, menghindar dari pukulan bodyguard ini dan langsung memukul kembali bodyguard itu. Bodyguard ini langsung ketakutan karena dia melihat tingkat kultivasi Sukyue yang sudah berada di infant transformasi. Di kota Tianluo, orang yang berada di tingkat infant transformasi disebut Tianjiao, atau bisa dibilang kebangkitan langit. Sukyue berkata, kau hanya berada di tahap original infant, berani-beraninya menggangguku. Tianjiao, apa yang kau bicarakan itu? Pria ini menjawab, kakak, aku tahu aku salah, aku akan menjelaskannya. Di daratan timur, jika seorang berhasil mencapai tahap infant transformasi pada usia 30 tahun, dia menjadi Tianjiao yang dihormati banyak orang. Saat kau mencapai tahap Void Ravening dalam waktu 200 tahun, kau akan disebut Saint. Sukyue bertanya, bukankah orang-orang di daratan timur sangat kuat? Kenapa tahap infant transformasi bisa dihormati banyak orang? Pria ini menjelaskan lagi. Masalahnya ada pada usia. Meskipun tahap infant transformasi tidak terlalu kuat, tapi seorang infant transformasi muda memiliki masa depan yang menjanjikan. Mampu mencapai tahap infant transformasi sebelum usia 30, itu akan sangat berdampak pada perkembangannya di masa depan. Jadi orang-orang kuat akan membawa para Tianjiao untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mendengar semua ini, Sukyue jadi besar kepala. Sekarang dia tidak perlu merendahkan diri lagi seperti sebelumnya. Kepercayaan diri Sukyue sudah kembali lagi, dan dia memantapkan diri untuk pergi ke penginapan Mingyue. Saat mau masuk ke dalam, Sukyue dihadang oleh penjaga pintu.
Hanya Tianjio dan Sen yang boleh masuk ke bangunan Mingyue. Tolong tunjukkan ID card Anda. ID card? Apakah kita perlu ID card di sini? Ergozi, apa kita termasuk orang yang diselundupkan? Anda salah paham, Tuan. Jika Anda pertama kali datang ke sini, Anda harus melewati ujian Rana. Setelah dikonfirmasi sebagai Tianjiao, Anda akan diberikan ID card, sehingga Anda bisa masuk. Sukue mengikuti wanita ini untuk mengikuti ujian. Di sini Sukue bertemu dengan Tetua Yun. Tetua Yun langsung mengkonfirmasi bahwa Sukue berada di lapisan kedua infan transformasi. Jadi dipastikan bahwa Sukue adalah seorang Tianjiao. Tetua Yun adalah penguasa lantai D. Dia berada di lapisan ke-9 Void Ravening. Sukue tidak menyangka bahwa ujiannya hanya begitu saja. Dia pikir dia akan melawan seseorang atau melewati tes yang sulit sehingga dia bisa sombong di depan orang-orang dan bisa mengumpulkan banyak poin. Melihat Tetua Yun, Sukue agak cemas. Orang tua ini lebih mengerikan daripada tahap Void Ravening yang sebelumnya dia temui. Orang tua ini berkata kepada Sukue, "Roh jahat dalam tubuhmu terlalu berat." Cuman Sukue tidak tahu apa maksud dari omongan orang tua ini. Dia berpikir apakah roh jahat terlalu berat itu karena dia meningkatkan kultivasi dengan membunuh orang. Penjaga wanita ini dalam hatinya berkata, Tetua Yun mengingatkan jika roh jahatnya terlalu berat. Dia masih sangat muda. Berapa banyak pembunuhan yang dilakukan? Lalu wanita ini menyerahkan ID card kepada Sukue. Perempuan ini menjelaskan bangunan Mingyue memiliki 18 lantai. Dan 9 lantai terbawah adalah lantai D. Ini adalah tempat untuk tahap infan transformasi. 6 lantai berikutnya adalah lantai Tian, yang mana merupakan area bagi para Sen di tahap Void Ravening. Dan 3 lantai teratas merupakan lantai Zaising. Itu merupakan area bagi para pendahulu tahap Void Ravening. Tuan harus ingat, di bangunan Mingyue segala pertarungan dilarang. Yang melanggar akan dibunuh di tempat. Sukue bertanya kepada perempuan ini, "Aku mencari seorang teman, dia juga berada di bangunan Mingyue. Bisakah kau memanggilnya?" "Tentu saja, Tuan, tapi saya belum tahu nama Tuan dan siapa nama teman yang Anda cari." Sukue memperkenalkan dirinya. "Aku Libai dari fraksi ledakan surgawi, dan juga tolong sampaikan pesan kepada Jiang Hongyan." Wanita ini kaget. Jiang Hongyan? Sukue kembali bertanya, "Apa kau tidak tahu?" Dengan cepat wanita ini menjawab, "Aku tahu, Tuan. Bagaimana mungkin seorang di daratan timur tidak mengenalnya? Tapi dia sudah meninggalkan bangunan Mingyue." Sukue jadi penasaran. Dia mengajak wanita ini minum teh untuk mengkorek-korek informasi. "Meskipun ini agak lancang, tapi aku ingin mendengarkan tentang Jiang Hongyan." Wanita ini jadi bingung. "Bukankah Anda temannya? Mengapa Anda masih perlu bertanya kepadaku?" "Meski aku berteman dengannya, ini agak aneh. Meski dia temanku, dia tidak pernah cerita apapun kepadaku." Nona sangat terkejut setelah mendengar nama Jiang Hongyan. "Aku yakin Nona pasti tahu sesuatu tentang Jiang Hongyan." Wanita ini menjelaskan, "Sebenarnya masalah Jiang Hongyan bukan lagi sebuah rahasia. Ini tentang keluarga Jiang. Semua orang di daratan timur mengenalnya. Hongyan adalah putri tertua keluarga Jiang. Dia adalah wanita berbakat. Dia merupakan seorang Tianjio wanita yang tidak terkalahkan. Jika dia berlatih dengan normal, dia bisa menjadi Sen termuda di dunia. Harusnya sekarang dia sudah memasuki tahap Void Ravening. Itu sudah bisa diramalkan. Hongyan memiliki takdir yang tidak diketahui. Semakin dia berkultivasi, seseorang di dekatnya akan menderita nasib buruk. Untuk mengatasi nasib ini, orang tuanya berjuang untuk menemukan cara mengubah hidup mereka. Tetapi pada akhirnya mereka jatuh. Keluarga Jiang menjadi sengsara dan menderita. Keluarga Jiang mengalami kemunduran dan Hongyan benar-benar kehilangan tempat tinggalnya. Sejak saat itulah Hongyan menghilang. Tidak lama lagi akan diadakan kultivasi rahasia daratan utama, di mana semua ahli akan berkumpul. Keluarga Jiang, keluarga Gong, dan keluarga Bai tidak ingin Hongyan mengikutinya. Jika Hongyan mendapat kesempatan dalam ujian itu dan menyelesaikan hukum yang rusak di tangannya, dia akan menghancurkan keseimbangan berbagai kekuatan dan mendapatkan kembali pijakannya. Sukue semakin penasaran. Menyelesaikan hukum apa? Rumor mengatakan orang tua Hongyan meninggalkan sebuah hukum yang bisa mengubah hidup mereka melawan langit. Sukue berpikir, hukum yang bisa melawan langit? Yiki Huang Sangking. Sebuah energi yang bisa mengubah 3 dinasti. "Hongyan, hukum yang kau cari, aku memilikinya. Kalau begitu, aku pasti akan menyelamatkanmu." Saat Sukue lagi mengobrol, tiba-tiba ada 2 orang datang. Gong Yue dan Jiang San. Ini adalah 2 keluarga utama yang menyusahkan Hongyan. Gong Yue menghampiri Sukue. "Hei kau, siapa namamu? Sepertinya ini pertama kali aku melihatmu. Aku Libai dari fraksi ledakan surgawi. Aku Tianjiao baru di gedung Mingyue." Jiang San memanggil Gong Yue. "Janganlah buang-buang waktu untuk berbicara dengannya." Gong Yue pergi meninggalkan Sukue, tapi dia merasa ada sesuatu yang aneh. "Tunggu, Libai dari fraksi ledakan surgawi. Aku belum pernah mendengar nama itu. Tapi kenapa kau memiliki tanda murid dari keluarga Gongku?" Sukue baru teringat saat kejadian di ujian tingkat. Dia telah membunuh seseorang yang memiliki dukungan dari dunia luar. Kemungkinan besar orang itu adalah murid dari keluarga Gong. Gong Yue kembali berkata, "Katakan, apa kau pernah memiliki kontak dengan murid keluarga Gongku? Jika tidak, bagaimana bisa ada tanda saudara muridku padamu?" Sukue coba berkelit. "Apa yang kau bicarakan? Apa maksudnya dengan tanda itu?"
Ya, mungkin itu karena baru-baru ini aku bertemu dengan seorang pria tua dan memberinya spiritual stone. Kemudian dia memelukku dengan gembira. Mungkin itu aroma tubuhnya. Gong Yue menjadi marah. Omong kosong, berani-beraninya kau menghina keluarga Gongku. Kau bilang murid keluarga Gongku adalah pengemis. Perdebatan mereka menjadi tontonan orang-orang di sana. Nona Gong Yue, aku tidak bermaksud seperti itu. Kau jangan salah sangka kepadaku. Jiang memperingatkan Gong Yue. Yue, di dalam gedung Ming Yue dilarang ada pertarungan. Lepaskanlah dia. Beritahu saja orang-orangmu saat dia keluar gedung Ming Yue, langsung bunuh dia. Dalam hatinya, Sukue berkata, ingin coba membunuhku? Kita lihat saja nanti. Sampai di sini dulu cerita dari Stronger Santimeta. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya. Jadi pantengin terus channel ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Salam dari gua Kyle Tam. Sampai jumpa. Sayonara. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do.